angkat pujian ini lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Liriknya gampang Bapak Ibu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Tuhan kita Tuhan yang memelihara dan mengasihi setiap kita, amin. Dan kasih setianya begitu besar buat setiap kita. Oleh karena itu kita mau menyerukan nama Tuhan, Tuhan kita yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kita.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu menaklukkan segala kutuk, bahkan segala persoalannya, karena kasih setianya yang begitu besar buat setiap hidup kita, amin. Karena kasih setia Tuhan yang tidak berubah dalam setiap kehidupan kita. Kita akan ujian ini yuk Bapak Ibu. Mungkin inilah buat anak-anak sekolah minggu, tapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk.
Sedalam-dalam lautan kasih Tuhan begitu dalam buat setiap kita. Amin. Bahkan seindah pelangi pun kasih Tuhan begitu terlalu indah bagi setiap orang yang percaya dan dekat dengan Tuhan. Amin. Di tengah segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada tempat yang terbaik untuk kita boleh berlindung. Amin. Selain dalam kasih setia Tuhan saja yang membuat kita boleh merasakan ketentraman, kenyamanan. Amin. Dan jangan pernah khawatir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kita, bahkan sampai ke dalam hati kita.
yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Isilah hati kami dengan isi hati-Mu. Yang mengerti jalan-jalan-Mu, dan hidup kami boleh dalam ketaatan selalu. Dan kami boleh hidup dalam perkenan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh menemukan hidup kami berarti dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap menikmati firman Tuhan berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu kembali. Aduh, hari-hari ini bisa melihat wajah Bapak Ibu kembali, itu anugerah yang luar biasa. Apa yang kita lakukan pagi ini adalah apa yang banyak dirindukan oleh banyak orang. Karena banyak orang takut terlelap, takut tertidur, sebab takut kalau sudah terlanjur tertidur tidak bisa bangun. Tapi kita ternyata bisa bangun, menikmati hari yang baru, bahkan bisa datang ke rumah Tuhan, bisa menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Oh, ini keindahan hidup yang luar biasa. Biasanya ketika hari-hari biasa tak senikmat hari ini, betul? Ya, karena apa? Kita anggap semua yang sudah kita alami setiap saat, setiap waktu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ternyata hari ini kita telah melihat, ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau kita bisa ada, kita bisa bernafas, kita bisa hidup, waduh, tak ternilai harganya. Oleh karena itu, luput dari krisis itu kemenangan yang besar. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan tentang ini, luput dari krisis. 2 Raja-Raja merupakan ayat yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Iya. Kita mau melihat ayatnya yang ke-25 sampai 31. Ya. Saya berharap saudara bisa memperhatikan ayat ini. Saya ingin saudara membaca sambil menggambarkan betapa dahsyatnya krisis yang terjadi, betapa ngerinya krisis itu ketika terjadi. Ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25 mulai sampai dengan ayat 31. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Saudara-saudara, apa yang saudara dapatkan ketika saudara membaca itu? Kesan apa? Hebat bukan krisisnya? Hebat bukan
kengerian yang terjadi. Bayangkan, ibu-ibu bukan memasak sayur, bukan menanak nasi, tetapi memasak anaknya sendiri. Sebab makanan sudah tidak ada, logistik tidak tersedia, persediaan gandum tidak ada, sehingga harga kepala keledai, kepalanya loh, bukan dagingnya. Orang Israel tidak memakan daging keledai, tapi kepala keledai seharga 80 sikal perak. Saudara, tai merpati. Nah, banyak orang dan para ahli kitab berdebat tai merpati itu apa. Ada yang beranggapan ini salah tulis, lalu dianggapnya ada kata yang mirip, artinya bukan tai merpati tapi sejenis bawang-bawangan. Tetapi kalau melihat konteks dan setting cerita sejarah yang ada ini, sepertinya istilah tai merpati ya memang tai merpati. Karena apa? Zaman dulu tai merpati untuk pupuk. Sekarang nunggu untuk nanam, lalu nunggu kapan tumbuh, kapan panen, terlalu lama. Toh jadinya nanti ya dimakan, daripada yang dimakan tanamannya, pupuknya aja dimakan. Ngeri nggak? Seperempat kap tai merpati harganya 5 sikal. Berarti kalau 1 kap 20 sikal. Kepala keledai 80 sikal. Jemaat Tuhan yang kekasih, krisis itu terjadi gara-gara Samaria dikepung oleh tentara Aram yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad. Saking lamanya mengepung sampai Samaria terjadi krisis yang hebat. Saudara, ketika krisis, ya, sebelum krisis dengan ketika krisis itu beda jauh, betul nggak? Wong kita aja sebelum pandemi dengan sesudah pandemi beda nggak? Beda, ya toh? Biasanya pasar itu rame, mall itu rame, kuburan sepi. Sekarang kuburan rame, mall sepi, pasar sepi. Itu baru soal ngomong sepi, ya kan? Belum lagi kita sendiri harus mengubah kebiasaan, menyesuaikan dengan krisis yang ada, wabah yang ada, pandemi yang ada. Yang cantik-cantik pun wajahnya ditutupi, ya kan? Kalau dulu yang ditutupi barangkali yang mulutnya agak tongos, takut kelihatan, ditutupi. Sekarang biarpun cantik tetap ditutupi, ya kan? Dulu mau makan baru cuci tangan, sekarang makan dan makan cuci tangan, ya kan? Dulu sukanya dusel-dusel, desek-desekan, sekarang berbeda. Demikian pula yang terjadi di Samaria ini, krisisnya juga berbeda, dampaknya berbeda. Saya sempat diingatkan oleh hamba Tuhan senior dari Blitar. Dia mengatakan begini, jemaat itu kalau lagi baik-baik, ya baik. Saya bingung, apa maksudnya? Jemaat itu kalau lagi baik-baik, ya baik. Tapi perhatikan, jemaat itu bermasalah ketika memang lagi tidak baik. Maksudnya gimana? Karena itu pendeta itu adalah ayam-ayam baik, tidak semua baik-baik. Karena apa? Namanya masalah, namanya gelombang kehidupan, yang namanya wabah, yang namanya pandemi, sewaktu-waktu bisa terjadi. Saudara-saudara, saudara setuju atau tidak, cinta dan benci itu hanya dibatasi 1 pas benar.
orang yang paling cinta pada saudara bisa terjadi berbalik suatu saat jadi orang yang paling benci pada saudara. Siapa yang berpotensi paling membenci diri kita? Ya dia yang paling mencintai. Kenapa begitu? Ibarat orang menggenggam begitu kuat, semakin direbut, semakin kuat menggenggam, dan ketika direbut dengan paksa, sakitnya nggak ketulungan. Itulah ibaratnya. Nangkep nggak? Saudara, termasuk hubungan Raja Israel, Raja Samaria ini, raja yang Israel yang menduduki ibu kota Samaria ini, dengan Nabi Elisa juga begitu. Gara-gara krisis beda kok. Coba perhatikan di slide. Sebelum krisis terjadi, raja ini suka meminta petunjuk Nabi Elisa, suka meminta petunjuk Nabi Elisa. Saudara-saudara, apalagi ketika pengepungan Aram yang pertama, ya semua sudah ketakutan, Elisa santai. Malahan pembantunya Griseni, orang bilang ganggu banget. Sampai-sampai Nabi Elisa meyakinkan, dibuka mata rohaninya. Coba kamu lihat, tentara-tentara Tuhan itu ternyata jauh lebih banyak, lebih hebat, sehingga Israel tidak perlu lari ketakutan. Saudara-saudara, dan bukan itu saja, betul apa yang terjadi, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Lalu Raja Aram itu dan pasukannya menyerbu Israel, semua jadi buta. Karena Nabi Elisa berdoa, ya Tuhan, butakanlah mata mereka, buta. Begitu semua buta, raja bertanya kepada Nabi Elisa, harus kami apakan ini Bapak? Nabi Elisa katakan, biasakah kamu menawan tawanan dan membunuhnya? Bawa masuk ke Samaria, beri makan. Ini raja kan bingung, ya kaget, jadi musuh kok dikasih makan. Karena itu raja begitu marah ketika terjadi krisis. Gara-gara Nabi Elisa menyuruh saya memberi makan, sekarang musuh itu kurang ajar. Halo, pernah nggak saudara protes sama pendeta saudara? Firman Tuhan jadi ngomong ini, Pak pendeta kayak ngomong ini, jadi ini, tak lakoni kayak ini. Oh pendeta kayak gitu teman. Nabi Elisa ngalami saudara. Ya, Nabi Elisa ngalami. Akhirnya apa? Ketika raja sendiri melihat di depan mata kepalanya tentang kenyataan krisis yang begitu ngeri, raja marah. Taat raja kepada Nabi Elisa, boro-boro taat. Taat itu dulu. Sekarang marah. Kalau dulu sebelum krisis, percaya banget sama Nabi Elisa. Sekarang setelah krisis, jangankan saudara-saudara percaya, malah ngancam. Kalau sampai kepala Elisa masih bertengger di atas tubuhnya hari ini, bersumpah lagi demi nama Tuhan. Makanya saya ngerti kalau ada banyak orang kaum muda takut jadi pendeta, saya ngerti. Saya paham. Gak ada yang berani jadi pendeta. Nabi Elisa itu saudara diancam sama raja. Dan apa saudara? Kalau dulu ngomongnya sama Nabi Elisa sebelum krisis, ngomongannya manis, tidak pernah ngomong yang jelek tentang Nabi Elisa. Tapi begitu krisis terjadi, saudara-saudara, apa-apa salahnya Elisa? Elisa jadi kambing hitam. Itulah krisis. Krisis seringkali benar-benar membuat kekacauan, termasuk kekacauan dalam membangun hubungan. Hari ini ada banyak KDRT terjadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Saudara, jemaat Tuhan yang kekasih. Karena apa?
Bapak-bapak biasanya pagi pergi ngantor, pulang sore dalam keadaan rumah beres. Sekarang work from home, kerja dari rumah. Ternyata ini pergumulannya hebat dan bapak-bapak harus menghadapi kenyataan bagaimana ibu-ibu harus bangun pagi, menyiapkan semuanya, mengatur semuanya dari pagi sampai malam. Dan bapak-bapak mau duduk tidak enak. Dandannya apa? Bapak ikut bernyanyi, ngomel secara apa? Festival. Ya. Dan kalau bapak sudah ngomel, apakah ibu pun bertambah menyaingi festival itu supaya semakin meriah. Dan dimulailah lomba mengomel. Dari lomba mengomel berlanjut kepada lomba tinju. Dan kalau lomba tinju sudah berlanjut, saudara-saudara, apa yang terjadi? Lomba mengadu ke kepolisian. Halo, krisis. Memiliki kebenaran firman Tuhan, kita tidak punya pedoman yang lebih kokoh. Sebab kenapa harus berpedoman firman Tuhan? Tuhan katakan langit dan bumi boleh berlalu, langit dan bumi boleh tetapi firman Tuhan tetap. Itulah sebabnya kita perlu berpegang firman Tuhan. Supaya apa? Kita selamat, kita luput dari krisis. Wabah terjadi, Tuhan menyelamatkan engkau. Itu makna luput dari krisis yang luar biasa. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikap. Saudara ngerti perbandingannya? 80 sikal untuk kepala keledai. Sekarang satu sukat tepung berharga berapa? 1 sikal. 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya apa? Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara, kalau saudara menjalani hidup berdasarkan perasaan, berdasarkan logika, itu bagus. Saya katakan bagus. Wong perasaan dia dari Tuhan, nalar itu ya dari Tuhan, pikiran rasional ya dari Tuhan. Tapi saya perlu memberitahu, kalau saudara menjalani hidup hanya menjadikan perasaan dan pikiran menjadi pemandu hidupmu, dengar, ada saatnya di mana pikiranmu masuk ke dalam hutan yang gelap dan tidak harus jalan kemana. Ada masanya di mana perasaanmu diombang-ambingkan situasi dan engkau merasa hanya dirimu sebagai korban daripada keadaan. Karena itu engkau membutuhkan pemandu yang lebih bisa dipercaya. Firman Tuhan itu pemandu hidup kita, katakan amin. Firman Allah itu pemandu hidup kita. Karena itu jangan pernah ragu dan bimbang terhadap firman Tuhan. Kalau engkau
hidupmu selamat, kalau engkau ingin luput dari krisis, jangan pernah lepas dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa begitu, Pak? Yakobus pasal 1 memberitahu kepada saya demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan ke-8 dikatakan demikian, saudara-saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan di situ. Jangan pernah saudara bimbang, jangan saudara pernah meragukan firman Tuhan. Sebab kalau saudara meragukan firman Tuhan, engkau berjalan dalam kebimbangan, maka hidupmu bagaikan gelombang yang diombang-ambingkan angin. Kesana kemari, tampaknya sibuk, tampaknya banyak upaya, tampaknya banyak kegiatan, tampaknya berikhtiar luar biasa, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sebab engkau menjalani hidup dengan kebimbangan. Selain itu, orang yang bimbang, hatinya itu tidak tenang. Saudara, ketika hatimu tidak tenang, jangan ambil keputusan. Sebab bisa jadi keputusannya jadi ngaco. Karena apa? Ketika engkau tidak tenang, nalarmu tidak jalan. Ketika engkau tidak tenang, hitung-hitunganmu itu tidak tepat. Ketika engkau tidak tenang, intuisimu pun tidak bisa peka. Karena itu jangan bimbang. Beritahu, jangan bimbang. Amin. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang. Sebab orang yang bimbang tidak tenang, dan celakanya lagi, orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Perwira ini meremehkan firman. Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan. Besok seperti waktu sekarang, sesukat tepung gandum akan seharga sesikap perak. Lah kok nyeletuk toh saudara-saudara? Biarpun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, gak mungkin lah itu. Menghina, bimbang. Orang yang bimbang itu gampang jadi menghina, melecehkan firman. Saudara, akhirnya Nabi Elisa menyampaikan, matamu melihat, tapi kau tidak menikmati semua. Celaka. Ya, saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya kalau belanja itu istri saya itu seringkali maksa saya. Biasalah orang laki itu suruh belanjaan orang sini. Apalagi ngeterke istri belanja, itu pekerjaan yang melelahkan. Ya, karena apa? Perempuan itu demi serupiah pasar itu dikelilingi 7 kali. Betul tidak? Ya. Karena apa? Perempuan itu gampang bimbang. Saudara-saudara, perempuan itu gampang sekali bimbang. Makanya kalau belanja begitu, istri saya itu memaksa saya untuk saya ikut. Kalau saya di halaman parkir, dia keluar tuh wajahnya udah beda. Karena apa? Pernah saudara-saudara ketika belanja begitu saya ngomong, udah ambil aja. Oh nanti teman-teman, ayo ambil. Enggak, ya sudah. Saya menghormati keputusannya. Saudara tahu, sampai di rumah apa yang terjadi? Siaran berita. Wah, tahu begitu tak ambil anu.
Saya kira semua wanita kayak rata-rata begitu ya. Betul apa betul ibu-ibu? Ya nggak ngaku ya nggak apa-apa. Yang ngaku malah bapak. Soalnya bapak itu lebih. Halo, kebimbangan lu nggak menguntungkan. Benar? Capek, memboroskan. Karena itu, saudara, tidak ada yang lebih baik selain mempercayai firman Tuhan. Mau mulai krisis, pegang firman Tuhan. Amin. Yang kedua, perhatikan ayat 3 sampai dengan 5. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi bagaimana seterusnya nanti kita lihat. Nah, perhatikan saudara-saudara, di sini krisis mengajarkan kepada kita melalui jalan pikiran orang kusta ini. Kita tahu Samaria krisis, dia berada di pintu gerbang. Mau masuk kota, mati dia. Karena orang kusta tidak boleh masuk ke pemukiman. Sebab orang kusta tidak bisa menyentuh apapun. Sebab apapun yang tersentuh jadinya najis. Kalau nyentuh periuk, periuk mesti dibakar karena najis. Lah kalau nyentuh orang, orangnya nggak terima, dibantai di tempat ya. Karena itu biasanya orang kusta itu pakai pertanda di lehernya, kayak kelundung sapi gitu, sambil teriak najis, kelundung najis, supaya apa? Orang minggir, nggak nyentuh. Karena itu orang kusta berada di luar perkemahan. Persoalannya, krisis semua orang alami. Yang waras saja krisis, apalagi yang kusta. Halo? Kita seringkali terlalu mengasihani diri sendiri. Akibatnya di tengah krisis ini kita tidak berpikir solusi, tapi kita berpikir kenyamanan diri. Akibatnya kita mengeluh, kita menggugat, kita marah, kita menuntut, dan kita bersungut-sungut. Dengar, dengan marah, dengan menuntut itu tidak menghentikan krisis. Dengan menggugat, dengan demo, dengan marah, wabah tidak bisa berhenti. Tetapi berpikirlah yang waras. Meskipun orang kusta ini orang najis, orang sakit, tapi pikirannya waras. Kenapa dia mau? Saya katakan dia waras. Dia berpikir hidup kan harus berlanjut. Walaupun krisis, pandemi, wabah, kan besok tetap harus makan. Besok kan tetap harus bernafas. Besok kan tetap harus melanjutkan kehidupan. Entah apapun keadaannya. Kecuali kalau memang COVID itu sudah mengenai, ya sudah. Kalau tertolong ya tertolong, nggak tertolong ya nggak tertolong. Tapi sekarang ini kan masih bernafas. Karena itu kemungkinan besok bernafas kan juga masih. Itu sebabnya, saudara-saudara, orang kusta ini berpikir secara nalar yang luar biasa. Kalau kita masuk ke kota, kita mati. Kalau kita pergi ke tentara Aram, ada dua kemungkinan. Ini. Ya, kalau pergi ke kota, kemungkinannya cuma satu, mesti mati. Tapi kalau pergi ke perkemahan Aram, kemungkinannya dua,
bisa mati, bisa jadi nggak mati karena dibelas kasihani. Karena itu daripada masuk ke kota, lebih baik ke perkemahan orang Arab. Sebab kalau berhenti di situ mati sia-sia. Halo, hari-hari ini ada banyak orang mengambil keputusan mati sia-sia karena dia berpikir besok hidup sudah tidak bisa berlanjut. Dengar, apapun bisa terjadi, tapi tanamkan dalam dirimu suatu keyakinan bahwa hidup harus berlanjut. Halo kepada bapak-bapak yang mungkin saat ini streaming, engkau merasa ditinggal orang-orang yang engkau cintai, dan engkau merasa hidupmu separuh nafas, dan engkau mungkin bagaikan burung yang patah sayap sebelahnya. Tapi dengar, apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya ingin memberi semangat kepada engkau. Tetaplah lanjutkan kehidupanmu. Apalagi ada anak-anak yang mencintai engkau. Bagi ibu-ibu yang sedang mengikuti streaming, mungkin engkau ditinggalkan orang-orang penting dalam hidupmu yang selama ini menopang engkau. Ibu, jangan terlalu cemas. Dengar, perjuangkan nasibmu dan lanjutkanlah hidupmu. Jangan engkau patah semangat. Sebab hidup itu dipakai habis, tidak pakai habis. Dan jangan lupakan, hidup manusia itu seperti uap, tampak sekilas lenyap. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu dan bunganya pun gugur. Oleh karena itu, satu-satunya yang engkau punya adalah pengharapan. Yang jadi persoalan, apa yang menjadi dasar pengharapanmu? Maukah engkau berharap terhadap belas kasih Tuhan? Maukah engkau berharap terhadap kasih karunia Tuhan? Karena itu dunia tidak menyediakan pengharapan bagimu. Semua boleh tercabut dari dirimu, semua boleh hilang dari hidupmu. Tapi satu yang saya ingatkan kepada saudara semua, jangan pernah keyakinanmu terhadap Tuhan tercabut dan hilang. Sebab kalau keyakinanmu terhadap Tuhan tercabut dan hilang, hilang sudah pengharapan, dan engkau selesai dalam kebinasaan. Tidak usah bingung soal agama. Hari-hari ini pun saudara menjadi ateis, itu akan membunuhmu. Dan tidak ada yang lebih baik kecuali engkau mempercayai Tuhan itu ada. Tuhan itu masih berkuasa. Tuhan itu masih berdaulat. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam ayat kepada kita, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda-kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari ini beberapa orang beranggapan Tuhan sepertinya entah ada entah tidak. Kalau ada, kenapa dia tidak peduli terhadap penderitaan manusia? Kalau ada, kenapa dia tidak menolong saya? Kalau ada, kenapa dia tidak menyembuhkan saya? Kalau ada. Lalu beberapa orang beranggapan Tuhan itu seperti paham deisme. Paham deisme itu paham yang mempercayai Tuhan memang menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak peduli dengan ciptaannya.
Sama seperti tukang jam bikin jam, sesudah jalan ya sudah ditaruh. Benar. Aku meminta di dalam nama Yesus, celupkan mata rohanimu, supaya engkau bisa melihat Tuhan masih duduk di atas tahtanya. Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih berkuasa. Dia masih mengendalikan segala dunia. Dia masih mengatur segala sesuatu. Meskipun apa yang terjadi kita tidak mengerti, meskipun apa yang terjadi kita tidak paham, tetapi jangan pernah kurang ajar terhadap Tuhan. Engkau berpikir yang salah dan picik tentang Tuhan. Karena itu jaga keyakinan terhadap Tuhan. Di hari krisis ini malah perkuat keyakinan kepada Tuhan. Sebab selama engkau punya Tuhan, engkau punya pengharapan. Sebab selama punya Tuhan, engkau masih punya pegangan. Tanpa Tuhan, engkau sudah tidak ada pengharapan. Tanpa Tuhan, engkau kehilangan pegangan. Dan engkau bukan hanya kehilangan pegangan, engkau kehilangan hidupmu itu sendiri. Oleh karena itu, semua boleh hilang, tapi keyakinan kepada Tuhan harus engkau perkuat. Sehingga dengan demikian engkau boleh melihat hari-hari di mana awan hitam berlalu, hari-hari engkau melihat boleh matahari bersinar cerah tanpa dihalangi awan gemilang yang mencoba merintang. Sebab kalau Sopan Sopian dan Widiawati aja berani ngomong, badai pasti berlalu. Apalagi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau percaya. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang kekasih, orang kusta ini pergi ke tempat perkemahan dan dia melihat perkemahan itu ditinggalkan pasukan Aram. Semua lari kocar kacir, ditelisik, dicari tahu kenapa itu terjadi. Ternyata mereka merasa seperti ada suara yang keras, derap pasukan yang hebat sedang menyerang mereka. Itulah pasukannya Tuhan. Tuhan bekerja di luar yang kita perkirakan. Sebab Tuhan bukan manusia. Hari-hari ini ada banyak orang berpendapat wabah ini karena adanya konspirasi global. Silakan. Saudara, gunakan nalar saudara untuk berbagai argumentasi yang saudara bisa ciptakan. Tetapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap berdaulat. Kalau jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 20, orang-orang kusta ini berpikir mereka masuk ke perkemahan, makan makanan dengan kenyang, dan mereka menikmati, mengambil emas, permata, semua yang berharga. Mereka ambil dan sembunyikan sampai mereka kecapean. Lalu mereka mulai timbul nurani mereka. Kalau kita berada di sini dan kita semua habiskan, kalau raja sampai tahu kita mati, gak ada gunanya emas, perak, dan permata yang kita kumpulkan itu. Karena itu, mari kita beritahu ke kota supaya mereka bisa menikmati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kalau engkau menikmati Tuhan, ada masa engkau pasti diajak melewati bagaimana badai berlalu dan krisis ini meluputkan engkau, dan engkau masih punya masa depan. Persoalannya, yuk sekarang kita berpikir, kalau Tuhan harus memberi saya hidup dan nafas sehingga saya selamat, luput dari wabah ini, saudara mau kasih apa sama Tuhan? Pikir sejak sekarang. Saya tantang saudara semua mulai mikirkan hal itu. Kalau Tuhan sudah meluputkan engkau mau apa? Apa yang kau mau berikan kepada Tuhan? Apakah engkau masih main-main seperti sebelum krisis? Ataukah engkau mau memanipulasi Tuhan? Ataukah engkau
mau tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, saya berharap saudara tidak seperti nelayan Ambon yang pernah saya dengar ceritanya. Ada nelayan Ambon, ketika melaut, dia dihajar oleh ombak badai dan petir. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan, tolong beta. Kalau beta selamat, beta mau setia sama Tuhan. Beta mau membangun gereja. Beta mau mempersembahkan hidup buat Tuhan. Reda. Begitu reda, dia pulang ke darat dan dia lupa dengan janjinya. Tiba-tiba langit jadi gelap, halilintar menyambar-nyambar. Dia ingat, oh ya, dia pernah berjanji sama Tuhan. Tuhan, beta kan janjinya di laut. Kenapa urusan laut bawa ke darat? Main-main sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan meluputkan engkau, apa yang engkau mau perbuat? Saya berharap engkau tidak menyanyiakan hidupmu, tapi engkau mau menjadi seperti orang kusta ini. Pergi ke kota, tepuk dan ketuk pintu gerbang itu. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Ada berkat di luar. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Di sana murah sandang, murah pangan. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Jangan biarkan maut menghabisi penduduk Samaria, Tuhan. Maukah engkau berjuang seperti orang-orang kusta yang Samaria ini? Menggunakan hidupmu demi memberkati orang lain. Menggunakan hidupmu menjadi hidup yang berguna. Menggunakan hidupmu menjadi hidup yang berarti. Menggunakan hidupmu menjadi hidup yang bertujuan jelas untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau punya alasan itu, hari ini saya berdoa buat saudara. Tuhan, engkau menemukan alasan mengapa orang ini mesti kau luputkan. Sebab dia punya tekad menggunakan hidupnya untuk memuliakan engkau. Dan saya percaya doa saya didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya keyakinanmu akan berlaku bagi hidup. Oleh karena itu, luput dari krisis. Tidak semua orang bisa terjamin luput. Tapi hari ini saya beritahukan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Engkau boleh memiliki mata iman. Mata imanmu mampu menembus awan yang gelap. Sebab di balik awan yang gelap ada matahari yang cerah bersinar. Dan lihatlah, nantikanlah, ada saatnya matahari bukan hanya bersinar, tapi pelangi indahnya menghiasi cakrawala itu. Karena itu, bangkit dan berdiri. Tanganmu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita bertekad seperti Paulus bertekad. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu kalau aku hidup, aku tidak mau menyanyiakan hidupku. Hidupku harus menghasilkan buah. Hidupku harus berdampak. Hidupku harus memberi manfaat. Hidupku harus menjadi berkat. Karena itu Tuhan, aku berharap dapat berikan aku kesempatan dan waktu untuk aku memuliakan Engkau lebih lama. Mari jemaat Tuhan pada berdiri. Serukanlah kepada Tuhan, lingkupilah aku Tuhan. Lingkupilah Tuhan aku dengan sayap-Mu, supaya perlindungan-Mu itu nyata atasku. Meskipun pandemi, wabah menyerang silih berganti, tapi aku tahu kalau Engkau melindungi aku, maka Engkau sanggup meluputkan aku, sehingga krisis ini boleh berlalu dan berkat-Mu itu boleh dinikmati dan memegahkan perbuatan. Haleluya.
sabda Tuhan ini? Benarkah engkau ingin terluput dari krisis ini? Temukan alasanmu mengapa engkau harus luput dari krisis ini. Tahukah engkau dari manakah kehidupan? Dari Tuhan yang menciptakan. Apa yang engkau mau berikan? Jika Tuhan memperkenankan engkau melanjutkan kehidupan melampaui krisis yang ada, wabah yang terjadi, pandemi yang begitu menakutkan, maukah engkau bernasar kepada Tuhan? Maukah engkau berjanji kepada Tuhan? Ucapkan janji itu. Ya, ucapkan sekarang. Ucapkan. Ucapkan kepada Tuhan. Tuhan senang. Tuhan senang mendengar janji. Dan Tuhan akan memberi kekuatan untuk engkau mampu melakukan apa yang engkau janjikan. Sebab Tuhan tahu persis apa yang menjadi motifmu, apa yang menjadi niatmu untuk engkau berjanji. Kiranya engkau berjanji bukan dengan janji yang berpusat pada dirimu sendiri, tapi engkau mau berjanji dengan janji yang berpusat kepada kehendak dan rencana. Sehingga dengan demikian yang dimuliakan dalam hidupmu adalah Dia sendiri, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Mari berdoa. Aku berdoa buat setiap mulut yang sudah bernasar kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap hati yang sudah berjanji kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang sudah menanggapi firman yang terbentang. Tuhan, lihatlah kedalaman hati mereka. Tuhan, lihatlah ketulusan hati mereka. Tuhan, lihatlah kesungguhan hati mereka. Apakah mereka mengasihi Engkau? Apakah mereka memang rindu memuliakan Engkau? Dan biarlah Engkau bangkitkan dari generasi ini, generasi yang mengerti anugerah kemurahan Allah, generasi yang mengerti mengucap syukur kepada Tuhan, generasi yang bisa menggunakan kasih karunia Allah dengan sebaik-baiknya untuk membalas kebaikan Tuhan, sehingga mereka menggunakan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdoa kepada orang-orang ini, Tuhan beri perlindungan istimewa, kembangkan sayap perlindungan-Mu melingkupi mereka. Kuasa darah Yesus membungkus engkau, sehingga tidak ada kuasa manapun yang dapat menyentuhmu. Pasukan malaikat Allah memagari engkau dan berkemah di sekelilingmu. Kasih karunia-Nya menaungi engkau, dan engkau diluputkan dari malapetaka, sebab Tuhan adalah menjagamu, menjaga umat-Nya, menjaga Israel. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau tersakiti, baik oleh rembulan pada waktu malam maupun oleh mentari pada waktu siang. Tuhan menjaga nyawamu, sehingga engkau boleh menjadi miliknya, yang dikasihi di pemandangannya, berharga baginya. Dan kiranya engkau memperlakukan hidupmu seperti apa yang Dia rancang lagi. Dalam nama Yesus, terjadi. Apa yang aku doakan ini terjadi terjadi. Dan biarlah engkau bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan